siapakah yang bisa menghadapi satu sama lain. Karena ini game kedua, match point juga untuk Bigetron Alpha. Alright, akankah Bigetron benar-benar membalaskan dendam mereka? Atau EVOS Legends yang akan memasak ke game yang ketiga? MPL Arena, mana tepuk tangannya? Oke, selamat datang di dalam Lane of Dawn. Kita akan saksikan seperti apa ya pergerakan di sisi early gamenya untuk kedua tim. Karena kalau kita ngomongin ke arah drafting ya, kedua tim punya potensial yang cukup besar mungkin, tapi lebih terlihat di arah Bigetron. Karena kita ngelihat adanya Melissa di sisi EVOS yang butuh waktu lebih banyak menurutku dibandingkan adanya dengan seorang Beatrix yang lebih kuat di arah early gamenya. Akankah terjadi first blood? Kali ini namanya gagal didapatkan di bottom lane. Tapi based on history kemarin, di mana siapapun yang menggunakan Lancelot masih kurang cukup efektif di last match di Royal Derby sekalipun. Ya, Lancelot nih masih menjadi tanda tanya ya. Sebenarnya seperti apa strategi yang pas ketika ngebawa seorang Lancelot ke dalam gamenya. Dan kalau ngomongin ke arah Hijume bersama seorang Moreno ya, ini clearing wave dari Hijume harusnya bakalan lebih optimal. Tapi dari seorang Brans juga dengan Melissanya, skin MLB X Jujutsu Kaisen ini kalian bisa ikuti juga event gachanya di dalam in-game mulai dari 18 Februari sampai 20 Maret aja, sebentar lagi. Iya, sebentar lagi. Ini pokoknya kalau udah ngezoom ke arah Melissa, ngezoom ke arah Julian, ya kan, atau ke Xavier, nah itu pasti buat ingetin kalian akan ada promo yang masih bisa kalian dapatkan. Dan waktunya tinggal sebentar lagi. Sekarang tanggal berapa sih, Nevin? 2 hari lagi. 2 hari lagi. Wow, jadi tunggu apa lagi guys? Langsung segera dapatkan skin Jujutsu Kaisen X Mobile Legends Bang Bang. Betul sekali, sambil melihat juga bagaimana dari seorang Brans melakukan laningnya menghadapi seorang Seka. Sebenarnya Melissa juga punya potensi yang besar dengan adanya Muddles. Dia bakal punya area yang juga jauh lebih banyak, apalagi ditambahkan dengan efek blink yang dia miliki. Tapi di sisi lain juga kita ngelihat bagaimana dari seorang Psychot, Zorizo dan juga Moreno memberikan sedikit ataupun sedikit damage, memberikan sedikit pertukaran aja di area early gamenya karena Turtle berada di sekitar mereka. Alright, bahkan di arah top lane sana ada Psychot yang langsung berubah. Objektif Turtle kali ini tidak bisa didapatkan oleh salah seorang Ken. Psychot kali ini berhasil melakukan zoning out dengan luar biasa. Bahkan membuat seorang Moreno harus menggunakan flickernya di early game seperti ini. Ya, itu satu flicker yang cukup mahal juga pastinya untuk seorang Moreno. Begitu juga Ki yang tadi sempat menarik satu pemain itu seorang Dreams, tapi harusnya nggak memberikan efek apapun karena dengan bisa menghindari cukup cepat. Alright, the bottom lane. EVOS Legends, mereka masih coba untuk mendorong menuju ke arah strong lane yang dia miliki. Strong lane dari EVOS Legends memang berada di arah gold lane, itu harus diakui. Tapi Brans coba dapetin seorang key. Di depan sana Dreams, Hijume, Brans gagal. Tapi di sisi sebaliknya, Lemonade Blast berhasil menggeser. Tapi Hijume mau gak mau harus mengeluarkan flickernya. Lewat manipulation for defensive, nampaknya gagal menyelamatkan seorang key di arah mid lane dari Bigetron. Tarikan yang begitu bagus ya dari seorang kita, tapi sayang sekali EVOS Legends mereka udah punya satu counter setup juga yang cukup matang. Dengan adanya seorang Hijume pastinya HP-nya bisa kembali lagi. Dan kalian juga jangan lupa nih untuk menangkan skin MLBB dengan order grab karena diskonnya sampai 90%. Right, Super Ken berhasil menangkap seorang Hijume kan, nampaknya gagal. Karena masih terlalu jauh di depan sana. Walaupun ada kalkulasi no Kurt Alta dan no Flicker. Tapi nampaknya pasukan dari Bigetron Alpha mereka tidak mau overcommit. Melihat adanya EVOS Legends yang memenangkan 500 gold dengan ada first blood. Ini belum masih mencari jawaban dari Tas. Mampukah dia mengamankan objektif selanjutnya, Neven? Iya, memang belum terlalu terlihat juga ya peran dari seorang Tas ke arah teamfight. Dia dari tadi bakal fokus ke arah objektifnya terlebih dahulu, difokuskan ke arah situ terlebih dahulu. Meanwhile untuk Bigetron Alpha, mereka udah mulai melakukan rotasi karena emang early game adalah waktunya mereka untuk beraksi gitu. Dan satu tarikan lagi dari seorang Ki berhasil connect, tapi ke arah seorang Dreams bakal cukup sulit untuk bisa menemukan Dreams dalam satu waktu yang singkat. Dia tidak mungkin all in, karena pertama kasusnya itu Dreams. Yang kedua kasusnya adalah ini menuju ke arah objektif Turtle yang kedua. Bigetron sedang kekurangan dari segi Turtle dan bahkan kita lihat
Tas yang telah membuka terlebih dahulu. Sorizo versus Psychos berada di garis depan. Fredrin akan coba melakukan zoning out. Damage yang cukup diterima, tapi Dreams bersama seorang Tas. Sorizo, it's coming. Petrify Gaming telah dibuka dan bahkan Sorizo bakal ditumbangin kah? Nampaknya gagal. Masih ada press ward, masih berhasil didapatkan. Tapi Super Ken terlalu jauh untuk mendapatkan satu buah turtle dari seorang Tas. Super Ken dilakukan zoning out dengan sangat mahal. Kembali lagi sebelum game ini terjadi, aku udah bilang sama Nevin, kalau Psychos menggunakan Yuzongnya ini harus diperhatikan oleh para pasukan dari Bigetron Alpha. Iya, zoning out yang mahal banget. Dan lagi-lagi Tas bakal fokus ke arah objektif, tapi kita bakal mengintip sedikit ke arah itemization-nya di early game ya. Perbedaan yang signifikan belum terlalu terlihat karena goldnya juga belum berbeda jauh. Tapi kalau ngomongin ke arah gold laner, saya kan bakal menuju ke arah BOD di early game kali ini. Meanwhile, dari seorang Brans dia bakal fokus ke arah attack speed dan juga critical dengan skill quest dan juga corrosion sight. Nah, Renana partinya masih belum cukup untuk bisa bahkan menembus damage dari seorang Dreams ya. Tadi upshotnya doang yang kena. Itu mungkin membuat seorang Saken harus bisa melakukan defensif di bottom lane. Dan lihat, 2 EVOS Legends ya. Dan bahkan 4 ke arah Bigetron Alpha. Oke. Kali ini malah berbanding terbalik. Yang tadi aku sendiri, sekarang ada 2 dari EVOS Legends ya. Berarti nggak pada mau sama Bang Oji ya? Langsung bergeser. Kan sama Bigetron kita. Loh, Ranger Mas tadi EVOS Legends, tapi udahlah kita nggak usah ributin itu. Karena sekarang kita bakal melihat juga bagaimana dari Brans dengan area yang besar dia sedari tadi nge-push banget second-nya sih. Agak susah untuk bisa melakukan pergerakan dan harus menjaga di outer turret aja. Alright, tapi nampaknya Saken langsung mulai coba mundur karena lihat mapnya gelap banget, nggak ada yang tahu keberadaan satu sama lain. Ini juga cukup untuk membuat seorang God laner ketar-ketir. God lanernya udah ada yang berani maju sampai ke depan situ, tandanya dia berada di dalam kondisi yang aman. Safety, logikanya seperti itu. Karena map hilang. Yep. Yang mundur berarti tidak punya info, tapi kalau yang maju mereka punya info. Itu yang mungkin harus diperhatikan oleh dari seorang Saken. Karena tiba-tiba Brans berada di depan sana itu bukan tanpa alasan, nggak mungkin dia berani sendiri di depan sana. Harusnya. Ya harusnya udah ada informasi yang bisa diamankan, tapi Turtle juga udah mulai muncul. Namun belum terlihat pergerakan dari Bigetron Alpha yang ternyata langsung menuju ke area top lane untuk langsung menemukan Psychos dan juga satu outer turret. Pertempuran yang menurut aku sangat worth it sih dari Bigetron Alpha. Perfect Turtle for EVOS Legends kali ini di game yang kedua. Game pertama Bigetron, game kedua EVOS Legends. 2 perfect turtle di 2 game, di 2 tim yang berbeda. Wow, ini cukup unik karena perfect turtle itu sangat jarang. Balik lagi seperti yang aku bahas di hari sebelumnya. Tapi lihat di arah bottom lane, ada Dreams di depan sana. Flicker bahkan telah digunakan. Menuju ke arah seorang Dreams, mencoba didapatkan. Namen dan Blaster cancel begitu saja. Kertal tetapi Saken terperangkap oleh seorang Brans, double kill. Mencoba mendapatkan satu buah point kill kembali, Brans masih melepi. Sorizo tidak punya flicker kembali. Dan bahkan Sorizo ter-take down. 3 hilang di arah bottom lane. Poin yang sangat mahal untuk para pasukan dari EVOS Legends. Wah, langsung dibalaskan dendamnya kali ini dari EVOS Legends. Posisi yang bagus banget dari seorang Brans. Bahkan kali ini outer mid lane turret harus bisa diruntuhkan begitu saja. Begitu juga dari seorang Tas yang masih belum hasil menculik ke arah purple buff-nya. Shadow Kill telah dikeluarkan menuju ke arah King Brans. Tapi tidak terasa sama sekali King Brans too strong in the bottom lane. God laner lagi-lagi mendapatkan double kill, dapatkan invasi jungle terhadap Super Ken. Dihabisin. Super Ken tidak memiliki jungle sama sekali. Tidak ada orange buff, tidak ada purple buff. Super Ken lumpuh kali ini, Nevin. Satu momen yang benar-benar ngerubah EVOS Legends yang kali ini udah langsung bisa mendapatkan keunggulan yang cukup besar. Bahkan Sorizo masih mencoba menahan di bagian inner turret untuk di area bottom lane. Dan memang kita ngeliat bagaimana potensial dari seorang Brans. Dia tahu posisinya tadi untuk bisa ngincar langsung ke arah seorang Moreno. Dengan item DHS yang udah diamankan, ini pasti membuat penetrasinya semakin besar. Begitu juga ketika dia bertemu dengan seorang Ki, itu bukan menjadi masalah untuk seorang Brans. Yes, sedangkan kalau misalnya kita lihat ini momentum sangat sulit didapatkan oleh Bigetron Alpha. Kira momentum yang mereka buat, Ki harus mengeluarkan seluruh banyak source skill, bakal coba di-all-in begitu saja. Spray down from Saken. Masih ada Super Ken di depan sana dengan Coach Shadow-nya, dia nggak mau masuk lebih dive karena akan ada Lord yang sangat berharga di arah bottom lane. Langsung bakal coba di-setup oleh para pasukan dari EVOS Legends. Sudah mulai terdengar harusnya dari Bigetron Alpha. Apakah akan coba untuk melakukan satu buah kontes? Nampaknya tidak dilepaskan begitu saja, Nevin. Iya, bakal susah untuk melakukan kontes dan ini dia Lord untuk EVOS Legends. Tinggal pertanyaannya adalah siapa yang bisa ngincar ke arah seorang Brans dari Bigetron Alpha.
Karena dari tadi kita ngeliat juga Ki, dia belum bisa tarik siapapun yang maksudnya bakal optimal ya. Beberapa kali dia fokusnya ke arah Dreams, mungkin Tas yang belum bisa berhasil diamankan juga. Meanwhile, mungkin jawabannya ada di arah seorang Seiken. Tapi Seiken juga nggak punya posisi yang terlalu oke untuk bisa sampai ke bagian belakang itu sampai ke arah seorang Brans. Oke, hitmapnya silakan Evin. Ya kalau lihat dari hitmapnya Tas, ini objektif gaming banget ya. Bahkan dia nggak terlalu agresif untuk masuk ke arah semak-semak dari Bigetron Alpha di 5 menit yang pertama. Dia fokus akan objektifnya sendiri dan terutama ke arah Turtle dan juga Lord sih untuk Turtle ya 5 menit pertamanya. Jadi bahkan di menit sekarang kita udah ngelihat 14 level yang dimiliki oleh seorang Tas. Meanwhile Super Ken masih di angka 12. Perbandingan level yang cukup timpang kali ini membuat dari Bigetron Alpha mengurungkan niat untuk melakukan kontes, tapi di arah bottom lane, EVOS Legends. Mereka mendapatkan Lord dengan sangat bebas. Mencoba dapetin trade! Apakah di all in? Nampaknya tidak. Mencoba untuk menangkap sedikit demi sedikit, tapi Brans terlalu bebas di arah belakang. Backline dari EVOS Legends tidak terhentikan. Psychos menuju ke arah backline. Sentry telah dibuka, tapi hanya ada zoning out saja. Di arah top lane terdeteksi dengan ada Super Ken yang melakukan cutting terhadap minion dari EVOS Legends. Masih mendapatkan keuntungan dengan 5.000 gold kali ini dari Bigetron. Juga tidak bisa memaksa team fight. Bigetron cuma bisa melakukan defensif. Oh Super Ken, what are you doing? Keputusan yang sulit kalau dia ter-take down, Nevin. Iya, kalau sampai bisa ter-take down ini bakal menjadi bahaya berikutnya yang harus dihadapi oleh Bigetron Alpha. Masalahnya ini baru 11 menit pertama dan Zorizo terpaksa harus dipukul mundur terlebih dahulu, terusir dari rumahnya sendiri karena kali ini Purple Buff bisa diamankan oleh seorang Tas. Lagi-lagi Hayabusa tanpa ada Purple Buff. Tapi Saken melihat ada satu kesempatan mendapatkan turret dan dimanfaatkan dengan maksimal oleh dirinya. Dengan ketertinggalan terhadap seorang King Brans dan gold yang didapatkan dari Lord tadi itu cukup banyak, 2.000 gold. 2.000 gold, XP yang begitu besar dan juga turret damage ya karena mereka bisa menembus sampai ke area inner turret dari dua lane yang berbeda. Jadi ini keuntungan besar ada di tangan EVOS Legends. Cuman potensi dari Bigetron Alpha juga masih terlihat dengan begitu jelas ya. Dengan ada split push ataupun nantinya dari seorang Ki yang bisa memberikan surprise tadi. Langsung surprise attack, Saken di depan sana. Ternyata gagal ditumbangkan. Menuju ke arah posisi yang tak bisa diselindungi kembali. Zorizo memancing keributan para pasukan dari EVOS Legends yang nampaknya mereka sadar. Tidak boleh memaksakan sesuatu yang mungkin tidak bisa mereka paksakan. Karena Psychos pertama udah gak ada Petrify. Kalau team fight di arah bottom lane dipaksakan, bisa jadi EVOS Legends yang berada di posisi yang tidak untung. Karena objektif. Seperti kata Nevin, ketika heat map terbuka, dari Tas sudah terlihat potensial di map 5 menit pertama. Objektif semua yang diputerin itu pasti tandanya membuat EVOS Legends akan memilih ke arah lot ketimbang team fight. Iya, dan untuk kali ini tinggal gimana dari Bigetron Alpha lagi-lagi bakal fokus ke arah Lolitanya terlebih dahulu. Yang sekarang ini harus ditumbangkan tapi ternyata masih ada Immortal yang bisa menahan nyawanya lagi. Tapi Zorizo yang harus ditumbangkan Ranger Mas. Zorizo ditumbangkan, lot didapatkan oleh King Brans. Bahkan di sisi sebaliknya, Tas masih mau lebih, Purple Buff dari Super Ken bakal coba diambil. Dibuat tak bermain kali ini Super Ken. Di game pertama dia bersinar, di game kedua dipatahkan kakinya. Nah, Nevin. ini udah habis semua sih jujur ya, tinggal mungkin red orange buff aja yang tersisa buat teman-teman dari Bigetron Alpha. Dengan adanya Lord yang bisa diamankan kembali, berarti minimal mereka udah bisa menembus sampai ke area base turret untuk Bigetron Alpha. Harapannya masih ada, memang masih ada winning condition dari Bigetron Alpha meskipun bisa dibilang cukup kecil. Mereka nggak punya defensive high ground yang terlalu besar, hanya seorang Eve. Dan aku nggak tahu apakah dari item musician seorang Eve-nya ini udah cukup potensial untuk bisa memberikan damage atau belum. Karena perbedaan goldnya 8.600. Itu dia, ini EVOS Legends bisa nabrak loh. EVOS Legends bisa nabrak Bigetron Alpha langsung ke arah base turret mereka. Dan sekarang adalah momentum yang dipegang EVOS Legends. Mereka tidak boleh sembarangan untuk masuk. Mereka juga harus menjaga Brans. Brans gak boleh tershutdown dan itu keuntungan yang mereka miliki. Sedangkan Super Ken kali ini bingung sekali untuk bisa melakukan defensif terhadap pasukan dari EVOS Legends. Langsung ada Psychos berubah menjadi seorang naga. Hantaman benda tombol ke arah belakang. Zorizo gak bisa nahan damage yang telah diberikan oleh pasukan dari EVOS Legends. Blast! Hilang! Fokus ke arah base, gak peduli apapun yang terjadi dan bahkan memasak ke game yang ketiga. EVOS Legends menolak untuk dipulangkan dengan kemenangan 0-2. Mereka memaksa untuk membawa game yang ketiga. Tidak mudah pastinya untuk menghadapi EVOS Legends dan mereka membuktikan masih
masih bisa untuk menuju ke dalam game yang ketiga dengan waktu yang lebih singkat dibandingkan game sebelumnya.